Dan insya Allah kita akan masuk pada pertemuan kita sekarang. Bahasan selanjutnya yaitu urutan hadis nomor 120. Saya akan bacakan seperti biasa. Dengan sanad hasan di halaman 132 bagi yang pegang bukunya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala u'allimuka أو قال ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله فيقول الله عز وجل أسلم عبدي واستسلم." Artinya, maukah kamu, jadi Nabi SAW bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maukah kamu aku ajarkan? Atau beliau bersabda, maukah kamu aku tunjukkan? Sebuah ucapan yang berasal dari bawah arsh, yang termasuk perbendaharaan surga. Yaitu kamu mengucapkan, la hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya atau tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka Allah yang maha suci dan maha pemurah berfirman, hambaku telah berserah diri dan tunduk patuh. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim. Dan Nabi SAW, ala u'allimuka au qala ala adulluka. Maukah engkau aku ajarkan atau maukah engkau aku tunjukkan? Kata sebagian ulama ini adalah retorika yang sangat menarik dalam penyampaian dakwah. Bagaimana metode yang digunakan Nabi SAW ini menarik perhatian atau jadzbul intibah. Ya, dalam bahasa Arab jadzbul intibah itu memang dia menarik perhatian agar orang yang mau agar orang di depannya itu mau mendengarkan. Karena dikatakan, maukah kau aku ajarkan? Tanda tanya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan ala kalimatin min tahtil arsh min kanzil jannah. Yaitu yang akan aku ajarkan kepada kamu sebuah kalimat ringan yang berasal atau berada di bawah singgasananya sang pencipta Allah. Arsh. Ya. Dan termasuk perbendaharaan terbaik di surga. Dan makna daripada dua hal yang digabungkan, tahtal arsh dan kanzul jannah, ini dua hal yang betul-betul kalau orang beriman pasti akan sangat tertarik. Artinya kedudukan kalimat ini sangat tinggi sampai berada di bawah singgasananya Allah. Dan juga perbendaharaan surga artinya kekayaan terbaik. Sesuatu yang terbaik nanti akan kita jelaskan makna daripada kalimat ini lebih dalam insyaAllah. Maka Nabi SAW menjawab atau memberikan gambaran la hawla wa la quwata illa billah. Ini potongan kedua dari hadis, yaitu kamu mengucapkan la hawla wa la quwata illa billah. Jadi ini insyaAllah juga akan panjang lebar kita jelaskan sebentar lagi insyaAllah. Dikuatkan dengan beberapa riwayat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjawab kalau seorang hamba mengatakan la hawla wa la quwata illa billah, aslama abdi wastaslam. Hambaku telah masuk Islam atau telah menyerahkan diri dan juga tunduk dan patuh. Yang pertama teman-teman sekalian, yang perlu kita garis bawahi adalah la hawla wa la quwata illa billah ini punya makna, atau kita datangkan dulu beberapa riwayat yang mirip sama ini ya. Riwayat yang pertama diriwayatkan juga oleh Bukhari Muslim. Kalau riwayat kita ini kan diriwayatkan oleh Al-Hakim. Dan ini perkataan Nabi SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW mengucapkan kepada sahabat yang lain namanya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Bukhari Muslim disebutkan,
Riwayat Bukhari nomor 4205 dan Muslim 2704 dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, ala adulluka ala kalimatin min kanzil hiya ala adulluka ala kalimatin hiya kanzun min kunuzil jannah la haula wa la quwata illa billah. Maukah aku tunjukkan kepadamu suatu kalimat yang merupakan perbendaharaan surga? Tanda tanya, lalu beliau mengatakan sendiri sallallahu alaihi wasallam, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Ulama berbeda pendapat atau mulai memberikan gambaran tentang masalah makna hadis ini. Kita akan mulai dengan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Inti daripada bahasan kita kan sebenarnya kalimat la haula wa la quwata illa billah. Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, la haula an ma'siyatillah illa bi'asmatihi wa la quwata ala ta'atihi illa bima'unatihi. Yang artinya, yang dimaksud dengan tidak ada daya, yaitu tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat selain dengan perlindungan dari Allah. Jadi kalau teman-teman mengatakan la haula artinya tidak ada daya, maksudnya tidak ada daya dalam meninggalkan maksiat selain dari perlindungan atau dengan perlindungan dari Allah SWT. Dan wala quwata, dan tidak ada kekuatan, dikatakan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan selain dengan pertolongan dari Allah. Imam Nawawi mengatakan dalam syarah Sahih Muslim di jilid 17 halaman 26-27, semua tafsiran tersebut hampir sama maknanya. Artinya banyak yang menyampaikan tentang tafsiran makna ini. Dan dikatakan bahwasanya tidak ada bisa makna yang lain adalah la yahulu an ma'siyatillahi illa billah wa la quwata ala ta'atillahi illa bi'aunillah. Tidak ada yang menghalangi dari maksiat kepada Allah melainkan dengan pertolongan Allah, dan tidak ada pula kekuatan untuk melakukan ketaatan pada Allah selain dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini riwayat yang atau makna yang lain yang menjelaskan atau makna la haula wala quwata illa billah disampaikan oleh Ibnu Mas'ud dan ditanggapi oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ada juga riwayat yang keempat atau sahabat yang keempat, yaitu Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi tadi ada Abu Hurairah, ada Abu Musa al-Ash'ari, ada juga Qais ibn Sa'ad ibn Ubadah, dan ada Abu Ayyub al-Ansari. Beliau berkata, anna Rasulullah SAW laylata usriya bihi marra ala Ibrahim. فقال من معك يا جبريل؟ قال هذا محمد. فقال له إبراهيم مر أمتك فليكثر من جراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. قال وما جراس الجنة؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. Ketika Rasulullah SAW diangkat ke langit pada malam Isra dan Mi'raj, beliau melewati Nabi Ibrahim AS. Lalu Ibrahim AS bertanya kepada Jibril, siapa yang bersamamu wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, ia adalah Muhammad. Maka Ibrahim pun lantas mengatakan kepada Nabi SAW, perintahkan pada umatmu untuk memperbanyak bacaan yang akan menjadi tanaman di surga. Debunya itu bersih dan tanamannya pun luas. Lalu Ibrahim ditanya, apa bacaan yang dimaksudkan dengan girasul jannah? Tanaman surga nanti itu. Jadi kayak bibit-bibit tanaman yang banyak. Maka kata Ibrahim AS, kalimat la haula wa la quwata illa billah. Riwayat Ahmad jilid 5 halaman 418. Ya. Dari apa yang dijelaskan tadi teman-teman sekalian, kita lihat bahwasanya makna la haula wala quwata illa billah ini sangat luas. Bukan hanya sekedar apa yang kita bayangkan. Misal seseorang di antara kita membayangkan la haula wala quwata illa billah itu
adalah sebuah zikir yang mudah untuk diucapkan dan seperti maknanya tidak terlalu dalam. Padahal sebenarnya la haula wala quwata illa billah ini maknanya sangat dalam. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, salah satu guru kami dan juga beliau mengajar di Masjid Nabawi, semoga Allah selalu jaga beliau, pernah membahas tentang hauqalah. Ini kalimat ringkasan dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Maknanya adalah tidak ada daya untuk berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Dan tidak ada kekuatan untuk mengerjakan perintah kecuali dengan pertolongan, taufik dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sini teman-teman kita bisa lihat bagaimana maknanya sangat dalam. Dan perlu saya rincikan sedikit tentang masalah ini. La haula artinya tidak ada daya untuk meninggalkan dosa tadi. Sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah katakan, kecuali dengan pertolongan Allah. Karena iman teman-teman, kalau godaan dosa sudah datang, kita akan sulit sekali meninggalkannya. Apalagi kalau godaannya lagi bergejolak. Nabi Yusuf alaihissalam pada saat digoda oleh istri tuannya atau majikannya yang terkenal sebagai ratu kecantikan atau ratu yang terkenal di Mesir, maka Allah SWT mengatakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam, laula arra'a burhana rabbi walaqad hamma bihi wa hamma biha walaqad hamma bihi walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi. Si perempuan ini sudah cenderung dengan Yusuf, Yusuf pun cenderung dengannya. Karena godaan bergejolak. Kalau bukan dia melihat petunjuk dari Tuhannya. Jadi memang untuk menyelamatkan diri-diri kita ya, dari kemaksiatan, maka kita harus minta pertolongan kepada Allah SWT. Kapan godaan sedang datang, segera berlindung kepada Allah SWT. Godaan untuk berbohong, godaan untuk berzina, godaan untuk riba, godaan untuk menipu, godaan untuk membunuh, godaan untuk apa saja. Kapan kita sudah terfikir untuk melakukan itu, segera minta tolong kepada Allah SWT. Anda bisa berlindung kepada Allah, ya Allah lindungi saya dari perbuatan buruk ini misalnya. Tapi kalau Anda mau meringkas itu, Anda cukup mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Ya. Insya Allah dengan mengucapkan kalimat ini, sebagaimana sudah ada dijelaskan tadi, dia adalah ya, penyelamat langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala dari maksiat. Jadi bisa saja kita memiliki tameng dari maksiat tersebut atau memang kita tiba-tiba membencinya. Dan lanjutan wala quwata dan tidak ada kekuatan. Di sini tadi maknanya kata Imam Nawawi rahimahullah adalah dalam mengerjakan ketaatan. Kecuali dengan pertolongan dari Allah. Ini juga sama. Kalau Anda memiliki kemampuan, keinginan, ya, kesempatan, atau apa saja yang semakna dengan kata-kata ini, untuk ya, Anda sampaikan, atau Anda lakukan, laksanakan, misalnya Anda jadi selalu semangat mau sholat 5 waktu, tepat waktu. Anda mau sholat malam, Anda mau sholat duha, Anda mau baca Al-Quran, Anda mau berzikir pagi petang, Anda mau bakti sama orang tua, Anda rutin selalu ingin bersedekah. Apa saja. Kalau antara azan iqamah langsung berdoa, hujan turun berdoa. Ada keinginan-keinginan dan bahkan kesempatan untuk itu. Maka itu berarti kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau Allah tidak izinkan, maka tidak akan pernah bisa orang melakukan ketaatan tersebut. Semua itu dengan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menguji dan melihat hati hambanya. Kalau orang ini dasarnya memang punya kebaikan-kebaikan, Allah akan mudahkan dia. Tapi kalau dasarnya dia punya keburukan, maka Allah akan lalaikan dia. Jadi ada orang subhanallah, dia badannya sehat, kaya raya. Mungkin dia punya building-building yang besar. Tapi begitu azan dia tidak tertarik untuk sholat. Bahkan dia sibuk dengan meeting. Bahkan tidak jarang mereka meninggalkan Jumat. Memang dia tidak suka. Allah tidak berikan dia kekuatan untuk itu. Sampai sebagian ulama mengatakan, kalau seandainya ada seseorang muslim yang dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan istighfar saja dengan lisannya, berarti Allah memang ingin mengampuni dia. Allah memang ingin mengampuni dia. Kalau Anda dimudahkan oleh Allah SWT untuk berdoa, berarti Allah mau mengijabah doa Anda. Kecuali Anda ikutkan lagi dengan riya. Tapi kalau tidak, maka berarti Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita pada saat itu. Mungkin Anda pernah jalan di satu jalan, kemudian Anda melihat ada orang miskin yang minta. Kalau hati Anda tergerak untuk memberinya, berarti Allah berikan Anda kekuatan untuk itu. Jangan disia-siakan.
lakukan, berikan kepada dia. Seperti itulah. Ya, semoga Allah maafkan kalau di masa-masa lalu pernah sempat luput dari semua ini. Tapi kita berharap ke depannya kita bisa melakukan itu. Jadi itu makna, salah hal dari makna la haula wa la quwata illa billah. Ya. Makanya dalam sebuah riwayat Bukhari dijelaskan pernah Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu bersama Nabi SAW di atas tunggangan, ya, tepatnya keledai pada saat itu. Kemudian Nabi SAW berkata, "Ya Muadz, inni uhibbuk." Wahai Muadz, aku benar-benar mencintaimu. Oleh karena itu kata Nabi SAW, "La tada'u dubur kulli salah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Oleh karena itu bentuk cintaku padamu aku sampaikan kepadamu. Ucapkanlah setiap habis sholat, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku. Ala dzikrika, agar aku selalu berzikir kepadamu. Wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan memperindah, menyempurnakan ibadah untukmu. Nah, 3 hal ini luar biasa. Ya. 3 hal ini adalah hal yang luar biasa. Jadi Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah buatlah aku selalu, tolong aku selalu berzikir kepadamu. Jadi setiap saat selalu zikir. Dan zikir luas di sini maknanya. Bukan hanya kalimat lisan. Semua ibadah bisa dikatakan maknanya atau maksud dalam umumnya zikrullah. Ya, amalan hati atau amalan badan. Amalan hati seperti tawakal, yakin, cinta, benci karena Allah SWT. Ya, semua itu adalah ikhlas. Ini adalah zikrullah. Tapi dalam hati. Begitu juga dengan zikrullah dengan amal-amal saleh, dengan badan, dengan ucapan lisan, dengan mata terjaga dari yang haram, teringat dengan yang haram. Kemudian kita sholat, kita jihad, kita sedekah segala macam, baca Quran, ini juga termasuk zikrullah. Maka kita minta agar ditolong oleh Allah SWT agar selalu melakukan ini. Kemudian agar tentu setiap waktu kita pahala ya. Wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu. Sementara syukur ini jelas sekali sebab daripada bertambahnya rezeki. Ya, Allah berfirman dalam surah Ibrahim, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum." Kalau kalian syukur pasti aku akan tambah. Wa husni ibadatik, dan selalu menyempurnakan ibadah untukmu. Dia tidak lalai. Konsentrasi, khusyuk. Kalau sholat, kalau baca Quran, kalau berdoa, kalau berzikir, semua ibadah yang dikerjakan itu konsentrasi, full. Maka itu masuk dalam makna apa yang baru kita sebutkan tadi. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan juga makna yang lain. Tadi kan kalau maknanya la haula, tidak ada daya dalam meninggalkan maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan dalam mengerjakan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Beliau juga mengatakan makna yang lain dalam syarah Sahih Muslim, ya, jilid 17 halaman 26, makna perbendaharaan di sini ya, adalah simpanan. Maaf, ini bukan makna yang lain, tapi makna daripada, kan dikatakan la haula wa la quwata illa billah adalah kanzun min kunuzil jannah. Perbendaharaan surga. Nah, beliau mengatakan makna perbendaharaan surga adalah pahala di surga yang sangat berharga, atau balasan di surga yang akan sangat menggembirakan bagi orang yang menerimanya. Seperti simpanan harta kalian yang paling bernilai. Seperti simpanan harta kalian yang paling bernilai. Nah, jadi ini maknanya luar biasa. Berarti yang dimaksud dengan perbendaharaan surga, yaitu kita akan mendapatkan nanti pahala la haula wa la quwata illa billah dengan mengucapkan sekali saja, itu sudah sangat menggembirakan. Dia adalah pahala yang terbaik dari semua amal soleh yang kita kerjakan. Nabi SAW ya, jika bersabda, jika seseorang mengucapkan la haula wa la quwata la ilaha illallah lahul mulk wa lahul hamdu, maka Allah Ta'ala akan berfirman, hambaku benar, tidak ada sesembahan yang hak selain aku, dan bagiku kerajaan dan pujian. Karena kan la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Lahul mulk, miliknya lah kerajaan. Walahul hamd, dan miliknya lah segala puji-pujian. Maka Allah menjawab, hambaku benar, tidak ada sesembahan yang hak selain aku, dan bagiku kerajaan serta pujian. Dan jika hamba tersebut mengatakan la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Jadi ada tambahan la ilaha illallah awalnya, kemudian la haula wala quwata illa billah.
Maka Allah pun menjawab mengatakan, hambaku benar. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali aku dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali ya karena aku. Jadi ini memperkuat tadi makna yang sebelumnya ya. Bagaimana memang kalau kita baca la haula wa la quwata illa billah berarti tidak ada daya dalam meninggalkan maksiat kecuali dengan izin Allah atau pertolongan Allah. Dan tidak ada juga kekuatan mengerjakan amal soleh kecuali dengan petunjuk atau kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang perawi hadis ya, berkata, ini berkata Abu Ishaq menjelaskan tentang hadis ini. Kemudian aqarru atau rawi hadis mengatakan sesuatu yang aku tidak fahami, kata Abu Ishaq yang coba menukir riwayat ini. Lalu aku bertanya kepada Abu Ja'far tentang apa yang ia katakan. Abu Ja'far menjawab, siapa saja yang diberi rezeki dengan kalimat tersebut ketika meninggalnya maka tidak akan disentuh oleh api neraka. Artinya kalau dia mengucapkan kalimat ini ya, kalau dia mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah kemudian dia meninggal, maka dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3794, Tirmidzi 3430, Al-Hakim jilid 1 halaman 5 dan disahihkan oleh Albani dalam silsilah hadis sahih nomor 1390, kalau dia mengucapkan kalimat ini dan dia meninggal, maka tidak akan disentuh api neraka. Siapa saja yang diberi rezeki dengan kalimat tersebut ketika meninggalnya ya karena balasan maksudnya siapa yang akan diberikan rezeki ya, balasan dengan kalimat la haula wala quwata illa billah karena dia ucapkan dengan ikhlas, maka manfaat yang paling besar yang dia dapatkan selain itu adalah perbendaharaan terbaik, simpanan terbaik di surga adalah dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Api neraka. Zikir ini teman-teman sekalian diucapkan kapan saja, di waktu dan tempat, tidak diikat dengan waktu tertentu ya. Bisa Anda ucapkan di setiap kali Anda membutuhkannya. Dan ini adalah kalimat agung dalam isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekaligus juga ada kalimat istirja, yaitu kalimat yang minta ya, kembali atau meyakini kembali kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian teman-teman sekalian, ada kisah seorang sahabat yang berhubungan dengan masalah ini. Sahabat ini kebetulan anaknya pergi jihad. Dan ternyata pasukan muslimin pulang. Semua pasukan utuh kecuali anaknya beliau. Maka dia sama istrinya datang kepada Nabi SAW. Lalu berkata, ya Rasulullah, semua muslimin balik dari jihad. Tinggal anak kami. Ya, kira-kira bagaimana keadaannya? Kami khawatir. Artinya kalau dia mati syahid, alhamdulillah. Tapi sekarang teman-temannya kita tanya ini, nggak ada yang tahu. Ya. Kalau ada temannya yang mengatakan, oh kami lihat dia ditusuk oleh musuh. Oke lah. Sekarang kan tidak jelas. Kemana anak saya? Apa yang harus kami lakukan? Kata Nabi SAW, perbanyak ucapkan la haula wa la quwata illa billah. Ini kalimat yang sedang kita pelajari. Jadi tadi kita sudah jelaskan manfaatnya di akhirat ya. Ada tadi akan menjadi perbendaharaan yang terbaik di surga. Bahkan ada tadi hadis riwayat kita sebutkan, dia adalah pintu-pintu surga gitu kan. Atau balasan kata Imam Nawawi rahimahullah yang terbaik di surga nanti. Juga ada tadi makna riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Majah, An-Nasai dan seterusnya. Kalau kalimat ini adalah sesuatu yang terbaik lah ya, yang bisa kita dapatkan manfaatnya di akhirat nanti. Juga tadi ada makna dia akan membantu orang agar bisa selamat, menolong orang selamat dari maksiat dan juga membantu orang agar taat kepada Allah SWT. Nah di sini juga bisa menolong, riwayat kisah sahabat ini bisa menolong seseorang dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Kita lihat bagaimana sahabat ini, dia dengan istrinya sedih. Karena kehilangan anaknya, tapi karena anaknya nggak jelas kemana gitu. Kalau anaknya jelas mati syahid, mereka nggak masalah. Karena dari awal mereka sudah izinkan berjihad. Dan target utama jihad adalah mati syahid. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, Nabi SAW mengatakan, pulanglah dan perbanyak ucapan la haula wa la quwata illa billah. Maka kedua suami istri ini pulang lalu mereka mengamalkan di rumah. Pada saat mereka amalkan itu teman-teman sekalian,
Banyak. Jadi mulai pulang mereka terus ucapkan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Tidak berhenti suami istri ini. Dari mulai ba'da isya mereka ucapkan sampai mereka ngantuk. Nah, pada saat malam atau sudah awal malam mereka ngantuk. Mungkin kita jam 11 malam sekarang. Tidurlah suami istri ketiduran itu. Menjelang sepertiga malam, sudah menjelang dekat subuh, tiba-tiba ada yang ketuk pintu rumah. Terbangunlah sang laki-laki, si suami dari perempuan tadi, karena mereka suami istri. Berdiri lalu menuju ke pintu. Begitu dia buka pintu, dia kaget karena anaknya depan pintu. Maka dia bangunkan istrinya, lalu dia ajak, ini bangun, anak kita datang. Begitu ketemu sama anaknya, lalu mereka berdua berkata, ceritakan anakku, apa yang sedang terjadi? Maka anak itu mengatakan, sungguh wahai ayah dan ibu, aku ditawan oleh musuh. Dan tanganku serta kakiku dibelenggu, dirantai. Sementara teman-temanku tidak tahu masalah itu. Memang kayak diculik gitu ya. Dan saya tidak tahu, dia bilang, apa yang sedang terjadi. Tapi mulai dari selepas waktu Isya, saya merasa musuh-musuh itu terlalaikan. Mereka mulai mabuk-mabukan segala macam. Dan besi-besi rantai mulai melonggar. Sampai akhirnya saya berhasil melepaskan diri saya dari rantai-rantai tersebut. Dan saya pulang ke Madinah sekarang. Jadi ternyata dari kisah ini teman-teman kita bisa lihat. Juga ada penyelamatan secara duniawi apa yang kita butuhkan di dunia ini untuk selamat dari masalah. Jadi apa saja teman-teman, misalnya, maaf saya kasih contoh-contoh. Kalau lagi bangkrut usaha la haula wala quwata illa billah. Ada masalah rumah tangga la haula wala quwata illa billah. Malas beribadah la haula wala quwata illa billah. Penyakit belum sembuh la haula wala quwata illa billah. Jadikan sebagai zikir. Kita lihat tadi bagaimana pelajaran sahabat yang anaknya hilang tadi. Dia zikir tanpa lagi melihat jumlahnya. Langsung berzikir terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah berikan itu.